A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه ومولاه محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة ومع الظمة وتركنا في محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. Jemaah kajian masyarakat Desa Cera yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang kelima di dalam pengajian rutin kita ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang telah diberikannya kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih sangat sayang sekali dengan kita. Masih menginginkan kita untuk selalu bersyukur terhadapnya dari segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Maka oleh karena itulah sebagai insan yang beriman, dai tamwara di ada segi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini khususnya, dan yang ada di Desa Cera ini umumnya, untuk selalu bertakwa, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur terhadap dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dari rumah Allah Subhanahu wa taala di ada mori kan dai take dengan pujian yang banyak. Rentan cau mendaita kalimat syukur, alhamdulillah. Renta mendaita kai adeta dengan lisan kita dan kita mengikutinya dengan perbuatan. Dan alhamdulillah semua tiga hal tadi dalam bersyukur dan dari Allah Subhanahu wa taala war buktikan mendaita. Semoga seamr karawin daita ketika sholat asyar secara berjamaah tadi, kemudian kita melaksanakan zikir, bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa meminta terhadap segala apa yang kita inginkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami di dalam umur yang Engkau karuniakan kepada kami ini, kekuatan ibadah, kekuatan taat, kekuatan istighfar, kekuatan kadeni lawaita dari rumahku dengan segala ibadah rawau perintah kabaita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita ungkapkan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah dengan itu umur rambai menerima Allah Subhanahu wa taala akan bisa berkah. Kita minta umur yang panjang tapi berkah. Karena banyak di luar sana orang-orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka belum mampu mensyukurinya secara utuh.
Dan insya Allah pembahasan ini pada sore hari yang mulia ini adalah pembahasan yang sangat bagus sekali untuk kita dengarkan secara bersama. Kita hayati dalam kehidupan kita dan kita amalkan setelah kita dengar nanti, dan kita pahami semua apa yang disampaikan oleh Ustadz ini nanti. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, khatimul anbiya, sayyidul mursalin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mudah di dalam menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Mudahkanlah kami di dalam mengikuti jejak Rasulullah SAW di dalam segala bentuk sunnahnya, sehingga Engkau menghendaki kami nanti menjadi orang-orang yang akan dekat dengan Rasulullah SAW, menjadi orang-orang yang akan menjadi keluarga dan sahabat serta saudara Rasulullah nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul pembahasan kita pada sore hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini adalah salatlah sebelum engkau disolatkan. Pembahasan yang sangat dahsyat, judul yang sangat mulia, yang menggugah hati siapapun yang memiliki iman. Judul ini adalah judul yang sangat besar, dikarenakan pembahasannya sangat besar, tanggung jawab kita sangat besar, kemudian pahala dan balasan yang diberikan Allah juga adalah sangat besar. Tapi apabila kita meninggalkannya, maka kita juga akan mendapatkan ancaman yang sangat besar. Perkara solat bukan perkara main-main. Solatlah kalian sebelum disolatkan. Ini judul ini sebenarnya sudah sangat halus. Dibandingkan kita akan mengganti judulnya dengan solatlah sebelum kamu tidak disolatkan. Jadi karena kalau seandainya orang yang tidak pernah solat dalam hidupnya, kalau menurut mazhab yang rajih adalah tidak boleh disolatkan, karena hukumnya adalah hukum kafir. Maka karena kita ini adalah orang tua kita, kakek kita, bapak-bapak kita yang telah melahirkan keturunan kita, dari bapak ke atas adalah muslim, dan kita hidup di tengah-tengah orang Islam, di masyarakat muslim, dan kita bergaul bahkan mengikrarkan syahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun kita tidak sholat, tetap nanti ketika meninggal kita akan disolatkan. Akan tetapi posisi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala amatlah sangat besar dan berat. Oleh karena itu, solatlah sebelum kalian disolatkan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini lahir di atas fitrah. Fitrah yaitu kesucian, dan kesucian itu adalah berpegang teguh dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. So di mana rumah Allah Subhanahu wa taala sebelum dilahirkan oleh ibu kita masing-masing, apakah nahu ake rumahmu? Iyo tarumai. Itan dari rumah mada. Dan mada saksi akan hal itu. Kita semua sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladun 'alal fitrah." 'Alal fitrah. Setiap anak yang lahir, manusia yang lahir, dia itu lahir dalam keadaan fitrah, yaitu mengakui Allah itu esa, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengakui Rabbnya Allah yang telah menciptakannya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi
Majusi, dan yang menjadikan dia Yahudi, orang tua kita. Dan ini adalah berlaku kepada orang-orang kafir, yang anak-anak yang hidup di tengah-tengah keluarga kafir. Karena ternyata Masya Allah, ada sentabin coren daita marenggana dau yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan, untuk memiliki keturunan. Rawatlah anak-anak kita dengan baik. Jagalah amanat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menciptakan hambanya ini yang kita kandung, kemudian kita lahirkan dan yang akan kita besarkan dalam keadaan fitrah. Maka jagalah mereka bagaimana untuk terus berada dalam fitrahnya. Oleh karena itu, daita sebagai doma tua harus menyadari akan tanggung jawab akeke. Ketika anak-anak daita mulai mau berbicara, belajar berbicara, belajar ngomong, apa yang seharusnya yang kita ajarkan kepada mereka yang pertama kali, yaitu kalimat Allah, 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 Allah. Kalau sudah agak besar sedikit, kita ajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita tingkatkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita tingkatkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka insya Allah, kalau seandainya kita melatih anak-anak kita lidahnya dari kecil mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dari segi pendidikan secara lisan. Dan kita akan dukung pendidikan mereka itu dengan pendidikan sholat, pendidikan ibadah, pendidikan masjid, pendidikan mengaji, pendidikan Al-Quran, pendidikan sirah. Rasulullah SAW, perjalanan hidup Rasulullah SAW kita ceritakan, sehingga mereka terbiasa pikirannya, otaknya, hatinya, akalnya dengan semua yang berbau Islam. Mengenal Robnya itu Allah, agama daike, agama Islam, Nabi daita, Nabi Muhammad SAW, tidak terus menjaganya. Inilah usaha-usaha kita sebagai orang tua untuk menjaga amanah tersebut. Yang kemudian ujungnya nanti adalah setelah kita biasakan mereka sholat, mereka kita kenal dengan masjid-masjid Allah, maka pembahasan tentang sholatlah sebelum kalian disolatkan ini adalah sangat bermanfaat sekali. Pembahasan tentang sholatlah sebelum disolatkan, Madakaso akan membagi menjadi 4 bagian, dan insya Allah Madakaso akan jelaskan semua di sini. Yang pertama adalah sholatlah kalian sebelum disolatkan. Bagian yang pertama, sholatlah kalian sekarang dan jangan kalian undur-undur. Sholatlah kalian sekarang dan janganlah kalian undur-undur. Maka tidak ada namanya daita beralasan ketika kau kesembea, nahum bui pemuda, nahum bui petoi, sembea bawa tua. Karena kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya, ajal itu kapan tibanya, jadwal kita untuk menghadap Allah itu kita tidak pernah mengetahuinya. Maka oleh karena itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saraan merinya ilmu madakaswake yang kebetulan mungkin belum bisa melaksanakan sholat, atau belum pernah melaksanakan sholat, atau masih malu-malu untuk melaksanakan sholat, jangan lepaskan rasa malunya. Lepaskan rasa malunya, tinggalkan malu itu, karena malu itu adalah malu yang tidak baik. Malu tersebut adalah malu yang tidak baik, malu yang akan menghantar kita kepada neraka, waliyazubillah. Segera berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, insya Allah sekarang saya akan sholat, ya Allah. Saya tidak akan tunggu lagi, saya besar atau saya tua. Berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya akan istiqomah sholat, ya Allah. Maka karena saya tidak mau nanti ketika engkau memanggil atau menjemput hamba, mencabut hawanya hamba,
sedangkan hamba tidak dalam keadaan sholat, atau dalam keadaan hamba dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita yang pertama, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Boto made to. Made baru. Kadang mohon maaf, anak dai baru ke sekolah pada semester 5 made. Bahkan ada S1 meninggal. Atau udah kita rencanakan dia akan menikah dalam waktu dekat, meninggal. Atau mohon maaf, dia sudah menikah baru berapa bulan, dia merindukan seorang anak, akhirnya dikasih rizki berupa hamil, meninggal. Kejadiannya luar biasa sekali. Apakah semua itu tidak membuat hati kita tergugah? Semua peristiwa, semua kejadian tentang meninggal dan ajalnya seseorang setiba-tiba datang, itu tidak akan membuat kita merasa sadar. Allahu Akbar. Lalu bagaimana nanti kalau seandainya kita mau mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita tinggal menyesal sambil berteriak dan tidak ada yang mendengar teriakan kita. Kalau seandainya saya sholat dulu ya Allah, mungkin saya tidak akan sehina ini. Kombi pair sampai aku toin na rumah mo mori ure. Muna toiku saah pada mai ajar ake. Saah pada mate ko ake. Kombi seandainya mata kaso akan menjadi orang yang beruntung. Tidak akan meninggal, tidak akan mendapatkan azabmu seperti ini. Karena Masya Allah semua azab yang akan kita terima ketika sakaratul maut itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mengerikan sekali. Lebih-lebih lagi kalau seandainya kita sudah meninggal. Jangan ditunda-tunda. Sama halnya ita doho atau ndaita yang sudah diberi karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda untuk memberikan pendidikan kepada anak kita. Untuk memberikan pendidikan kepada anak kita di dalam masalah sholat. Karena orang gahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian itu untuk melaksanakan sholat. Wa huwa sab'a sinin. Sedangkan umur dia itu 7 tahun. Dan kalau dia sudah umur 10 tahun, pukullah dia. Pukul yang membuat dia jera, yang membuat dia sadar, sehingga tidak akan meninggalkan sholat lagi. Ada lembo aden daita masih kesembiara sigi. Wara separa lengan daita iwan daita saudara daita membawa anak dari kecil. Jangan merasa risih, karena itu adalah salah satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik umat ini untuk mulai diajarkan tentang sholat dari kecil. Jangan ditunda, karena kita tidak tahu apakah kita bisa menemani anak kita ini nanti sampai mereka dewasa, ataukah kita akan segera dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya kita segera dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak sempat untuk mendidik anak kita dengan dibawa ke masjid, kemudian dengan ibadah sholat, diajarkan sholat, dibiasakan sholat, diperkenalkan masjid, syiar-syiar Islam, kemudian dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, merugilah kita sebagai orang tua. Maka oleh karena itu hargailah saudara kita yang memiliki niat baik dalam mendidik anaknya, membiasakan mereka di masjid. Kalau seandainya ada keributan atau anak-anak agak ribu sedikit, biasa, namanya juga anak-anak. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan memberitahukan kepada mereka selaku bapaknya masing-masing bahwasanya di masjid tidak boleh ribut. Orang kalau sholat tidak boleh lari-lari. Sholatnya harus diam. Kemudian sholatnya harus khusyuk. Ayo laksanakan gerakan seperti yang engkau lihat dari orang-orang yang sedang sholat. Kita ajarkan, insya Allah lama kelamaan anak itu akan luar biasa. Akan luar biasa sekali. Tidak perlu diajar khusus misalnya. Dengan kebiasaan saja dia melihat kita melaksanakan sholat itu, dia akan bisa sendirinya di dalam gerakan-gerakan sholat. Di dalam gerakan-gerakan sholat. Bahkan mohon maaf, anak-anak kecil kalau seandainya kita bawa ke masjid itu, natio ke baik asa doga.
Dia ada nanti asal membaca Al-Fatihah, membaca zikir-zikir atau bacaan-bacaan ketika sholat. Ya, sehingga ketika bulan atau kan so dikenali kadang doma tuana. Kita kan deh karuku-ruku asa, aku pun dibaca. Nah, itu kan luar biasa. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk generasi kita, sehingga mereka nanti akan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk tumbuh menjadi generasi yang terbiasa sholat. Untuk tumbuh menjadi anak yang terbiasa sholat. Yang kedua, pembahasan yang kedua yang berkaitan dengan masalah sholatlah kalian sebelum disolatkan. Jangan pernah menunda-nunda waktu. Jangan pernah menunda-nunda waktu. Kalau tadi dari segi umur, sekarang dari segi waktu kita. Kadang kita udah terbiasa sholat. Ya, kita udah terbiasa sholat, tapi menunggu-nunggu waktu sehingga menjadikan kita tidak sholat atau sholat ketika sudah mepet dengan waktunya. Ya. Ini juga permasalahan yang harus kita renungkan secara bersama, karena kita ini hidup, banyak kesibukan dalam kehidupan itu, banyak urusan yang harus kita selesaikan. Tapi selesaikan dulu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab dan kewajiban kita dengan Allah Azza wa Jalla, baru kemudian insyaallah urusan-urusan kita dengan manusia, urusan-urusan kita dengan dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah akan hal itu. Yakinlah akan hal itu. Jangan sampai kita tidak sholat dikarenakan kita mengundur-mundur waktu. Semporo wali. Maru kenari wali ustoi. Tiba-tiba daita ama subuh tu'u wa urwara liro. Allahu Akbar. Jadi tolong daita meringat ceramah ke, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa keikhlasan dan keistiqomahan dan ada kerawi sampai akhir, maka insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan daita dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang ketiga adalah jangan mencari alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Jangan mencari alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Sekarang khususnya dari kemuara di aden cera ke, wara mentau oma, wara mentau tolo, wara makan gihi ese oma, wara makan gihi akan tolo. Ketika kita tanya, apakah sholat selama pergi ke sawah atau berladang atau ese oma, maka kalau seandainya jawabannya itu yang kita dengarkan itu adalah yang kita dapatkan darinya, mencoki sembiat akak, batiwara hipin di sembiakai, panaliro, sering main urarau, emboto kerawi, boto kesibukan, watibaya hikirat akak, tipu orang pajak. Tahu kami dula-dula pada narongga sentati sembeap. Allahu Akbar. Maka oleh karena itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Madakaso akan memberikan solusinya. Ini sudah kita sampaikan juga di berbagai ceramah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semua, mulai dari kita sendiri yang memiliki pribadi ataupun hal ini nanti akan dilaksanakan secara sistematis oleh bagian pemerintahan atau penguasa daita yang ada di Cera ini. Seperti daita ke wara so de adi tologa, wara so era, wara dugiha kaseli, wara pau, wara dara, wara awal elenka, mema wadunae, wadila dawalin ka salongga, tolo sakuru. Awang cawan boto nefa. Jadi itu lebih badai. Jadi kalau seandainya bagusnya di dalam pemeliharaan sholat ini adalah Allah tidak melarang kita untuk berladang, Allah tidak melarang kita untuk bertani. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal dengan segala cara. Yang penting halal. Dengan segala cara, yang penting halal. Mau dengan berdagang, mau dengan bertani, mau bertaninya di sawah, mau bertaninya di gunung, asalkan tidak menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Dan tidak
dan itu adalah sumbernya halal, bukan hal yang haram. Kita tidak mengambil hak orang lain dan kita tidak menghilangkan hak orang lain. Ya. Oleh karena itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya setiap warto musola. Musola yang terbuat dari hanya beratap saja, misalnya atap kayu atau konektor tarpa, yang penting itu kita kenal dengan musola. Sebenarnya dai temori aran cara keluar biasa. Kalau untuk masalah bangun-bangun itu sangat gampang. Jadi coba bangun dekat sigiat ya. Padato lalu panitia masjid misalnya, panitia pembangunan, naika sarana masyarakat desa Cera, insyaallah talaweha hajutuki. Ayolah, namailah pokoknya seribu takut. Bahu muknan dirawi. Kalau kita melaksanakannya secara bersama, kenapa hal ini juga kita tidak lakukan? Padahal ya misalnya ketika akan sosok untuk bangun musola, sehingga ketika kita dengar azan dari masjid besar ini, kan itu didengar oleh sampai sondar doka suara azan dari masjid kita ini, maka berarti menandakan itu adalah sudah waktunya sholat. Yang paling utama adalah sholat zuhur dan sholat asar, karena disitulah waktu kesibukan kita. Sehingga ketika itulah kita sama-sama bisa tinggalkan dulu pekerjaannya, kemudian kita datangi musola-musola yang telah kita buat daiso masing-masing. Dan ini juga adalah untuk membantu saudara-saudara kita untuk tetap mendapatkan pahala 27 derajat. 27 derajat. Kalau seandainya kita melaksanakan sholat, ketika misalnya ditanya, "Tersembah lah kata Allah?" "Iya, sembah anak." Nah, pertanyaan selanjutnya, sembah kese atau sembah dua? Oh, sembah kese. Berarti cuma satu pahala. Kalau kita sholatnya 2 orang, insya Allah 27 pahala. Bagaimana lagi kalau seandainya jauh lebih berjamaah lagi, lebih bagus lagi, insya Allah itu akan menjadikan sebab Allah memberikan keberkahan di ada usaha morin dari akhir. Jadi inilah hal yang ketiga. Madakah saya sampaikan. Sama juga adalah hal ini yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, malang tadilosa. Lao sumbawa kombi, lao sesape kombi, lao kakeli kombi, akarisa, tapi kombi so tiap nina kain daita lao lang tadi, atau kombi kira-kira loa kain daita raka, dia ada usaha tadi rente diaki. Maka kita usahakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk memiliki takdir seperti itu, tidaklah mengapa. Maka bersabarlah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghargai semua apa yang kita lakukan. Tapi tolong, apa yang menjadi kewajiban kita dalam hal sembahyang jangan ditinggalkan. Kalau tidak mau ditinggalkan Allah, jangan meninggalkan Allah. Jangan meninggalkan Allah. Bagaimana meninggalkan Allah? Salah satunya meninggalkan sholat yang menjadi kewajiban kita dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah melakukan ketaatan kepada Allah, terutama ketika melakukan usaha-usaha seperti tadi. Insya Allah dari rumah Allah Subhanahu wa taala akan sayang terhadap kita, akan diberikan keberkahan di dalam segala usaha kita. Dirikan musola-musola di kompleks selajan kita. Kemudian Weiro anak saudara membantu de ade tolong sonaida, insya Allah kita ajak mereka untuk melaksanakan sholat. Ada pala bunda sengaja luar biasa. Ini teori udah banyak sekali yang menyampaikan. Pala bunda aikom lu unde ade, bunda aikom lu unde ade daida. Oleh karena itu kita doham tua-tua lembo ade, semua anak daida, mua wali, mua kenari-nari wali. Karena bagaimanapun juga itu mereka itu adalah anak-anak kita. Jadi kalau daida teman tua-tua kita doham tua-tua akan tidak mau lau akan tolong arani. Ya, dan alhamdulillah wara anak malua toija memperhatikan segala kebutuhan daita, dan ini adalah merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu mensyukuri baik tahu caranya adalah memberikan nasihat kepada mereka untuk jangan sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tentang solatlah kamu sebelum engkau disolatkan. Solatlah kamu sebelum engkau disolatkan. Bagaimana caranya agar kita semua mau dan ikhlas
Yang pertama, banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Dari rumah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dan kematian ini adalah sebagai cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk dijadikan sebagai cobaan, pelajaran bagi kalian, siapa yang akan memiliki amal yang terbaik. Siapa yang memiliki amal yang terbaik. Berarti waktu sebara amal dari tadi ada mori dari akhir, terutama sampai akhir, maka insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang sangat buruk bagi kita di masa depan, yaitu setelah meninggal nanti. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya? Yang paling bagus amalnya, yang paling bagus solatnya, yang paling khusyuk solatnya, yang paling ikhlas di dalam melaksanakan ibadat dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah mengingat kematian. Sudah sering Lamada Kaso sampaikan tentang para ulama daita, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui tentang masalah ini. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan salat. Agar diwafatkan dalam keadaan salat. Coba ingatlah dengan Allah Subhanahu wa taala tentang dom suku atau mai henggen daita. Nah, kadang-kadang kita main dadalan. Allahu akbar. Mohon maaf, seperti tadi ini yang membuat Lamada Kaso juga terlambat tadi karena tiba-tiba sakit di bagian sini. Seharusnya ada jadwal di Kota Bima untuk khutbah di sana, tapi saya undur. Kemudian saya minta izin untuk tidak bisa hadir. Kemudian tadi tidur sebentar sebelum asar, tahu-tahu bangunnya sudah azan. Hanya saya jalan, sholat, alhamdulillah dapat sholat di Renda. Hanya kita terlambat tadi. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ternyata sakit itu tidak pernah minta izin. Nah, kalau udah serumbung kami kan? Dia memperkenalkan dirinya, sakit apa ini yang datang ini? Nahu ke suku mah, nek lu dia serumbung kami. Nahu ke suku serangan jantung, nahu ke suku mencorok, nahu ke suku mohon maaf. Banyak bentuk sakit yang itu adalah merupakan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan cobaan kepada kita. Maka di dalam permasalahan ini, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi kita menyia-nyiakan kesempatan dalam beribadah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah di dalam melaksanakan ibadah termasuk salat ini yang paling utama. Karena insya Allah kalau seandainya daita untuk melaksanakan salat ini bagus, semua amal yang lain Allah akan baguskan. Allah akan baguskan. Banyak mengingat kematian tadi. Jadi wa udah ke suku beda masya-Allah. Tane ejan dai sembea. Tane ejan dai lawa kasiki. Tane ejan dai mai pengajian. Tane ejan dai lau hadiri acara-acara keluarga. Tane ejan dai eda angi labo do patah atau lengar iwa. Tane ejan dai melakukan hal-hal yang baik. Kemudian tane ejan dai melakukan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi suatu sakit sudah menyapa. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sakit. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Wallahi masya Allah. Oleh karena itu wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan masalah sakit dan meninggal ini juga adalah Lamada Kaso sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau seandainya engkau ingin mencabut nyawa hamba, maka cabutlah dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya engkau memberikan sakit kepada hamba, dan itu akan menjadikan hamba lupa dan terlena, lalai di dalam melaksanakan solat, maka tolong jangan berikan sakit itu kepada hamba. Langsung ambil saja nyawa ketika mengaji, atau ketika solat, atau ketika tahajud, ketika beramal. Maka itu sangat bagus sekali, luar biasa. Oleh karena itu para ulama kita itu, kayak syekh-syekh kami di sana dulu, syekhnya terkenal, isi pengajian di mana-mana.
ketika melaksanakan pengajian ba'da asar seperti ini, ternyata ada kajiannya juga ba'da maghrib. Lam nente wali oto, lawa ke tempat pengajian. Ternyata tiba-tiba tabrakan, sangat keras sekali, meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Ulama kita yang meninggal dalam keadaan seperti itu, kita tidak kasihani. Ada kasih adewati. Beliau insya Allah sudah menemui syahidnya, menemui rohnya dalam keadaan tenang. Yang kasihan itu adalah kita yang masih hidup. Dikasih ke adere, dai memade, dai membui pemori. Dikasih ke ade itu adalah kita yang masih hidup. Kita yang masih hidup. Ini yang dikatakan oleh Suhail, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Beliau memiliki 2 anak. Namanya Abu Jandal, bukan Abu Jandal al-Taloli atau al-Bolihor, yang selalu menyebar fitnah buat kaum Islam sekarang, yang disebut dengan Armadi, yang selalu membuat kerusuhan di kalangan kaum muslimin. Bukan itu. Yang kami maksud adalah sahabat Rasulullah SAW, namanya Abu Jandal, anak dari Suhail, saudara dari Abdullah bin Suhail. Ketika perang melawan nabi palsu namanya Musailamah al-Kazzab, ya, perang Yamamah, dikenal dengan perang Yamamah, ya, di Bani Hanifah. Pasukan Musailamah al-Kazzab itu banyak sekali melawan pasukan Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah. Dan ternyata Allah mentakdirkan ada beberapa sahabat di sana yang meninggal. Yang pertama adalah Abdullah bin Suhail. Pas dulang bordana ke Mekkah al-Mukarramah, ditanya, "Aku mai ke kesem, baik saem." Sudah syahid. Sudah syahid. Akhirnya mereka menangis. Dan yang membuat terharu kita adalah beliau mengatakan, ini Bapak. Beliau mengatakan terhadap anaknya yang sudah meninggal dalam keadaan syahid itu, subhanallah, sesungguhnya Abdullah sudah menemui rohnya dengan tenang, sudah mendapatkan cita-citanya berupa syahid. Maka yang kita kasihani adalah diri kita ini yang masih hidup. Apakah masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan istiqomah sampai Allah mencabut nyawa kita? Allahu Akbar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki anak, memiliki kakak. Namanya kakaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini masuk Islam mendahului Umar bin Khattab. Ralu Islam ulu sa'ena umpalu Umar bin Khattab sebagai arina. Dan ketika syahid di Yamamah itu juga dikabarkan oleh anaknya yaitu Abdullah bin Umar, sodi ke Umar bin Khattab. Tapi paman, dia dua mentoimu. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan sudah syahid. Bagaimana bisa syahid? Ini jawaban yang membuat terharu kita. Abdullah bin Umar mengatakan menjawab kepada pertanyaan bapaknya radhiyallahu anhum jami'an, sesungguhnya aman to'ik dewa rahon de rumah nalokir kemada rumah de ade perang ake, dan Allah mengabulkan doanya. Sedangkan saya berdoa hal yang sama, Allah belum mengabulkan doa saya. Allahu Akbar. Ternyata mada de mataho ke, mada de mataho itu adalah salah satu sunnah kita adalah doa. Doalah agar Allah Subhanahu wa taala kamada to inadaita de ade karawi mataho. Allahu Akbar. Ini pelajaran bagi kita semua wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Dan insya Allah dengan ini daita akan sadar tentang kewajiban daita dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah sambeake. Ayo mae. Sesungguhnya madake dari mori ke umur sembaa sampai umur 20 tahun. Wati waral karawi ku au tikoner sambeak, maka oleh karena edel madaka swake akan berjanji Daitan dari rumahku akan melaksanakan sholat dan saya tidak akan meninggalkannya. Maka mudahkanlah hamba di dalam permasalahan ini ya Allah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dari madakaso sentak beta Ustaz, bagaimana hukum orang yang sakit do mesupu kemudian siakan niana dari rumah Allah Subhanahu wa taala, rentang dari rumah Allah Subhanahu wa taala sentak beta rumah mada kataho sampai ada suku kake kasambean lalu kan. Nah punya hukumnya Ustaz, lo akan jadi atau wati? Maka jawaban lama dakaso adalah wati loa. Karena itu adalah bentuk mengundur-mundur taubat. Berarti wati sudah ketahui baru masuk puna wati sembilan. Kan ada maknanya. Maknanya adalah wati sudah ketahui baru masuk puna berarti wati sembilan. Yang benar itu adalah sentak beta rumai. Lama dakaso bertaubat dari rumahku. Kangampu taja dosa mada selama akar rumai. Insyaallah mada kesembilan akar raho bantu dari anak untuk berwudu atau mandi besar karena itu dari sampean daita orang yang udah lama nggak sholat harus mandi besar karena tiba ada tak umur nadi lo samaninya lo samazinya pernah bergaul dengan istrinya atau dengan suaminya dan ini adalah merupakan hal-hal yang membatalkan yang mengharuskan dia untuk mandi besar. Oleh karena itu doma dan toi dari sampean harus mandi besar terlebih dahulu baru wudu kemudian dia sholat. Aina langsung sampean lalu. Dia udah soal. Ya. Minta bantuan kepada keluarga daita. Kan dalam keadaan sakit ke? Dalam keadaan subuh ke? Wati lo au, wati lo ruku. Maka caranya adalah minta bantuan dari anak daita dari keluarga daita suruh tayamum. Ya, untuk sebagai pengganti. Dia urasoka tayamum. Oke tayamum ba, bahwa ada tayamum dari sambea wali, baru kemudian kita sholat. Tapi kiblat hadapkan tojab nah ke kiblat aka. Nah kena sembah aku. Kombi tiba ada kumori aku komisi suku terakhir di made lalu kai. Itu yang benar. Jangan kita ungkapkan kata hasa di suku kakek maka insyaallah kasembah. La wallahi. Bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatlah sebelum engkau disolatkan. Ini hal yang pertama wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar daita lo ada sadar lo akan roci bikin daita sadar dan dari Allah Subhanahu wa taala roci kadang angin dari Allah Subhanahu wa taala ke sambil ibadah yaitu mengingat kematian. Yang kedua, mengingat azab yang akan diterima oleh orang yang tidak sholat, baik azab di dunia atau azab ketika sakaratul maut nanti atau azab ketika dalam kubur atau azab ketika berada di hari kiamat. Bahwa sampaikan serah bermadakaso di pengajian sebelumnya yaitu ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat di pertemuan yang ketiga. Ya, di pertemuan yang ketiga. Ini adalah pertemuan yang kelima. Bahwa sampaikan bermadakaso di pertemuan yang ketiga tentang ancaman bagi orang-orang yang sholat, bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat atau bagi yang meninggalkan sholat, yaitu azab ketika sakaratul maut, azab ketika di dalam kubur, ya, azab ketika nanti di hari pembangkitan, kemudian azab nanti di hari akhir. Waliyazubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan sholat atau orang-orang yang sadar dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat. Kita ingat tentang azab-azab tersebut. Aina sampai dari neraka azab ede. Aina sampai dari neraka azab ede, maka oleh karena itulah daita akan sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau kembali ada daita membui peragu, membui pawi sembeare kawara lalu azab rumah, maka insyaallah akan jauh lebih ngeri rasanya dan kita akan takut untuk meninggalkan sholat dan insyaallah dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi kita berupa keikhlasan dan keistiqomahan. Sholatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Allahu Akbar. Terakhir, kalau kita renungkan tentang permasalahan ini, fikih-fikih sebenarnya dia ada mori woko ake toi ode na endaita wa usa sempela ni ernika wa usa nika ni ejen tau ana wa usa tau ana fikir kabune ku caran kabua ana ke
Wa umbori ka buah bandai ta ana puas ra adendai bawa S1 S2 na ana nahu sekolah sekolah maharma macola ma SS ra. Jadi kita bangga dengan hal itu. Baru setelah itu kita tua eden ke daerah mati. Jadi mutar gitu saja sebenarnya hidup itu. Lalu au si artinya mori kan? Au di KDE, au di fau bandai ta. Maka hal itu saja yang sudah dikasih tahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal-amal yang bisa dilakukan terutama sholat ini menjadi modal bagi kita. Awal cerita naika perjalanan mori kade adalah hiasan hidup, adalah hanya hiasan hidup saja. Karena kemuliaan itu tidak dilihat dari kekayaan, tapi bagaimana kekayaan yang dimiliki kita gunakan untuk melaksanakan sholat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berinfak, untuk bangun pondok, untuk bangun pesantren, untuk bangun masjid, kemudian untuk buat halaqah pengajian-pengajian, kita bantu apa-apa yang kurang, kemudian kita membantu fakir miskin, membiayai orang-orang yang janda dan sebagainya. Ini adalah merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam sholat, hasil dan buah dari sholat itu. Hasil dan buah dari sholat itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua orang-orang yang istiqomah terhadap sholat ini. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan masuk di dalam pembahasan yang lain. Sudah selesai dengan 5 pembahasan ini tentang sholat, 5 kali pertemuan ini. Kita akan masuk ke dalam pembahasan-pembahasan yang lain lagi. Mungkin nanti akan kaitannya tentang fitnah akhir zaman dulu, tanda-tanda hari kiamat.